Ayo siapa tahu lu juga. Mungkin gerunda hanya ini yang naik, hanya ini. Yang lain. Hanya kayak gini. Boleh bertanya lagi Bang Juma. Ya, sekarang saya mau tanya samamu. Yesus itu masuk ke dalam bait suci disebut dengan sebutan bait Elohim. Kalau bahasa Yunaninya itu sinagoge. Pertanyaan saya, apakah orang Yahudi orang Kristen ketika ibadah juga masuk ke dalam sinagoge? Jawab. Silakan dijawab Bang Fisot. Ya, orang Yahudi tentu saja ke sinagoge. Yang saya tanya Kristen. Apakah orang Kristen masuk ke sinagoge ketika mereka mau ibadah? Silakan. Tentu saja tidak, karena utusannya lain. Berarti kalian dengan Yesus itu tidak sama. Di dalam pengajaran 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidupnya selalu masuk ke dalam mikdas, tidak pernah masuk ke gereja. Setiap hari Sabtu, Yesus itu rutin masuk ke dalam mikdas, bait suci, bait Elohim atau sinagoge. Sedangkan Kristen tidak masuk ke sana. Sama enggak antara Kristen dan Yesus? Sama enggak? Sama enggak? Utusannya berbeda Bang Juma. Saya tanya, sama tidak perilaku keagamaan Yesus yang acap kali masuk ke dalam mikdas dengan perilaku keagamaan Kristen yang acap kali masuk ke dalam gereja? Sama tidak? Ya, tidak sama. Tidak sama. Utusannya beda. Tidak sama. Masya Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Kristen itu sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Yesus. Maka benarlah Yesus mengatakan bahwa Kristen akan diusir karena Kristen itu sesat. Bang selesai. Ganteng, aku mau tanya. Udah selesai. Percuma. Jangan lagi kau bertanya tentang kami, tentang saya. Kau pertanyakan dirimu yang ajaranmu tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Makanya aku ingin bertanya agamanya abang. Kamu tidak perlu mempertanyakan lagi. Kamu nggak perlu mempertanyakan keyakinan saya. Kamu tidak perlu membahas keyakinan saya. Yang perlu kau bahas itu adalah ajaranmu yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Itu yang harusnya kau pikirkan. Itu yang harusnya kau renungkan. Bukan kau sibuk dengan agama orang lain. Nabi Muhammad sholat, kami sholat. Nabi Muhammad ke masjid, kami ke masjid. Nabi Muhammad sujud, kami sujud. Nabi Muhammad puasa, kami puasa. Nabi Muhammad Islam, kami Islam. Tak ada yang perlu kau pertanyakan di situ. Yang perlu kau pertanyakan, Yesusnya masuk ke dalam mikdas, ke dalam sinagoge. Kamu justru masuk ke dalam gedung yang isinya pemakan babi. Sama atau tidak? Tidak sama. Itu yang harus kau pikirkan. Sedangkan Yesus mengatakan tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus melalui mikdas, melalui sinagoge. Lah kamu melalui gereja. Nyambung enggak? Katanya mau ditanya gimana ini? Ya itu dulu yang kau renungkan. Itu dulu yang kau selesaikan. Apakah Yesus itu hidup sebagai Yudaism atau Yesus itu hidup sebagai Kristen? Itu dulu kau selesaikan. Ya, setuju aku sih. Berarti tunggu. Berarti kamu sudah mengakui bahwa Kristen itu adalah sesat. Sudahlah sesat lah. Berarti Kristen itu sesat. Tunggu. Kau iyakan dulu. Apakah betul kamu mengiyakan bahwa Kristen itu sesat? Bang, jawablah Bang. Tunggu, saya akan layani kamu. Kau akui dulu di hadapan orang banyak bahwa Kristen itu adalah agama sesat. Akui dulu. Itu utusannya sudah berbeda. Apa pula utusan sudah berbeda? Itu Musa, Bang. Maksudnya apa? Maksudmu apa? Utusannya berbeda itu maksudmu apa? Kalau Kristen kan Yesus mengajarkan baitnya dia. Apa omong? Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku mengikuti aku. Aku masuk ke mikdas membacakan kitab Tanak. Berarti pengikutku masuk ke mikdas membacakan kitab Tanak, bukan membacakan mantra-mantra dari barat. Itu ayo, sama enggak? Sama tidak? Sabar, saya kasih kau 1000 pertanyaan. Kau boleh bertanya sepuasmu sampai kau bibirmu robek. Silakan mau bertanya sampai mulutmu robek.
Tapi iyakan dulu bahwa Kristen itu adalah agama sesat. Sesat paman. Ayo, kau ngaku nggak? Akui dulu. Ya, memang Kristen itu Abang sesat karena ganteng. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yesus sibuk masuk ke dalam mikdas, sedangkan Kristen sibuk masuk ke dalam gereja membaca buku-buku porno. Ayo, kau akui dulu. Baik, abang semua benar. Sudah, aku mau bertanya Ya, saja, akui dulu, Bang. akui dulu Sedikit bahwa saja. agama Kristen itu sesat. Akui dulu. Kenapa aku tak boleh bertanya ini? Saya membolehkan 1000 pertanyaan sampai mulutmu robek. Yang penting kau akui dulu bahwa agama Kristen itu adalah agama sesat. Kau akui Sesat tidak? paman. Ya, akui tidak? Utusannya saja sudah berbeda. Bagaimana aku Bukan pesennya, saya Go? tanya utusan berbeda. Yang saya tanya, Yesusnya masuk ke dalam mikdas untuk ibadah membaca kitab Tanak hari Sabtu. Sedangkan Kristen masuk ke dalam gereja membaca buku dari barat pada hari Minggu. Sedangkan di dalam kitabmu sendiri 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup hari Sabtu masuk ke dalam mikdas membacakan kitab Tanak. Sedangkan Kristen hidup pada hari Minggu masuk ke gereja membacakan mantra-mantra dari barat. Lalu kenapa Yesus Sama tidak enggak? membacakan Injil? Kenapa Sama tanah? tidak? Siapa bilang? Siapa bilang? Baca Markus 1. kan Yesus menerima Injil. Baca Kenapa tidak Markus 1. dibacakan? Baca Markus 1. Markus 1 nomor 14 baca. Yesus kemudian datang. Kemana dia pergi? Aduh abang, ini aku mau Loh, kok tanya jadi- Bang Ganteng. Gimana tak boleh bertanya ini? Wah, kena lagi Bang Zumaya. Ya, Nah, ini masalahnya ini di sini. Untuk membedakan orang waras dan orang gila dan pura-pura gila. Kalau seorang perempuan dipanggil abang, cocok nggak di otak? Nggak cocok. Nggak cocok. Lah kalau manusia dipanggil Tuhan, cocok nggak? Wah, amat nggak cocok. Nggak cocok. Jangankan manusia dipanggil Tuhan, sapi dipanggil ayam aja nggak cocok. Iya kan? Ada sapi bertelur, kan nggak cocok. Jadi hanya orang gila yang mengatakan bahwa manusia itu Tuhan. Gitulah. Nah, tugas kita di sini untuk memanusiakan orang gila. Oh, saya pikir tadi abang bilang saya bang. Makanya kaget saya bang. Lawan kita orang gila nih bang ya. Oh iya dong. Oh, Nah, iya. Orang gila masih bisa waras. Masih Iya, iya, bisa. Masih bisa. Kalau kita sabar aja gitu. Yang bahaya itu yang pura-pura gila. Gila karena menuhankan manusia gitu ya. Iya, Markus 5 kan? Iya iya benar. Ya, betul itu bang. Mereka kan dibilang si Baluap yang di sana yang pansos, dia bilang kamu norak gila. Oh, saya jawab iya saya gila karena dulu saya menuhankan manusia. Ini aja dulu kalau orang waras gitu kan. Lukas 4:16, 1 Yohanes 6, 1 Yohanes 2 nomor 6. Itu aja dulu. Barang siapa yang mengatakan Yesus ada dalam dirinya, maka dia wajib loh. Wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Nah, kita tengok Yesus. Gimana cara hidup Yesus dalam beribadah? Yesus ibadah di sinagoge, mikdas, atau bait Elohim, atau baitullah, atau bait suci, atau bait Hakodes. Disitulah tempat Yesus beribadah. Hari apa? Hari Sabtu. Tempat suci. Bagaimana tempat sucinya orang Yahudi? Kita lihat. Coba Dinda buka ini. Buka apa? Buka apa ya? Buka apa bagus? Coba dibuka ini. Heskiel. Heskiel 4:4. Coba Dinda Nora baca. Skill 44. Baca dari nomor 6. Nomor 6-nya itu baca pelan-pelan. Oke bang. Baca pelan-pelan aja, Mulai pelan-pelan. dari nomor 6. Nomor 6. Baca pelan-pelan. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel,
Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku. Dan dengan kehadirannya, mereka menajiskan waktu kamu, mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Perbuatan keji yang sudah-sudah yang dilakukan oleh kaum Israel yang sangat dibenci oleh Allah, itu apa menurut dalil ini? Membunuhkah atau memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam bait suci? Yang tidak bersunat dagingnya. Masya Allah. Nah, coba. Berarti orang yang tidak bersunat, ketika kemudian orang Yahudi memasukkan orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci, itulah perbuatan keji yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kalau masih membunuh belum teruji di sini. Di situ dikatakan di data nomor 9-nya bahwasanya oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat suciku, mikdasku. Setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel tidak boleh masuk ke dalam bait suciku. Pertanyaannya, boleh tidak kemudian orang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi? Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Bang Handi monitor, Bang Handi. Bang Handi, Iya, coba dibaca. Yesaya 52 Bang Handi nomor 1. Yesaya 52 nomor 1. Terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu. Itu ya? Iya. Yerusalem kota kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Enggak boleh. Nggak boleh. Enggak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem kota suci. Enggak boleh. Enggak boleh. Orang Kristen boleh enggak masuk ke dalam kota suci? Nggak boleh lah. Enggak boleh. Ini aja dulu diselesaikan oleh saudara kita Kristen. Ini aja dulu. Orang Kristen tak boleh masuk ke dalam mikdas, tidak boleh masuk ke dalam ruah hakodes, di dalam bait hakodes, nggak boleh. Tidak boleh orang Kristen masuk ke dalam bait hakodes atau bait Elohim, nggak boleh. Tidak boleh orang Kristen kemudian masuk ke dalam tempat sucinya orang Yahudi, nggak boleh, nggak bisa. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen tidak bisa satu tempat ibadah. Bagaimana dengan Yesus? Yesus jelas, Lukas 14 nomor 16, seperti kebiasaan Yesus ketika hari Sabtu dia masuk ke dalam Miqdas, bait suci, bait Elohim, baitullah, untuk kemudian membaca kitab Tanak atau Alkitab. Sedangkan Kristen masuk dengan di rumah tempat sembahyangnya sendiri, yaitu gereja. Sedangkan kata gereja sendiri ada nggak di dalam Bible? No mas. Nggak ada. Dinda Jibril monitor deh. Monitor bang, monitor. Ada nggak kata gereja di dalam Bible? Mana ada? Nggak ada. Nggak ada. Nah, paling yang ada karang-karang itu. Batu karang, jemaat di atas batu karang. Jadi jelas ya teman-teman, bahwasanya yang ada di dalam pengajaran Yudaism itu hanya mikdas, sinagoge, bait suci, bait ekodes, kemudian bait Eloah atau bait Elohim atau baitel. Itu yang ada. Nggak ada gereja. Itu pun kalau mau masuk di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi,
Tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke sana. Nah, pertanyaan saya, menurut Tuhannya orang Yahudi, orang Kristen ini orang suci atau orang tame? Orang najis? Najis paman. Najis. Gak boleh. Gak boleh orang Kristen itu masuk ke tempatnya orang Yahudi, gak boleh. Karena mereka dianggap tame, najis. Gak boleh. Kenapa najis? Karena mereka makan makanan persembahan kepada dewa-dewa. Persembahan kepada roh-roh, yaitu babi. Babi ini adalah makanan yang selalu jadi tumbal untuk sesajen. Tidak boleh. Dan kedua, Kristen ini orang berkulup. Tidak bisa, mereka nggak pernah mandi junub. Sedangkan kalau orang masuk ke sinagoge bait suci, mereka harus junub dulu. Mereka harus mandi tahir. Gak boleh tidak. Gitu teman-teman. Sedangkan 1 Yohanes 2:6, barang siapa yang mengaku Yesus ada dalam dirinya atau dirinya ada di dalam diri Yesus, wajib hukumnya hidup selayaknya Yesus hidup. Nah, Yesus itu hidup. Kalau kita lihat Yesus, apakah dia hidup sama seperti Islam atau Yesus hidup sama seperti Kristen? Mirip Islam. Yesus itu Muslim, dia bukan Kristen. Jadi kalau ada orang mengatasnamakan kami pengikut Yesus, betul, Kristen tidak salah. Karena Yesus yang dimaksud itu adalah yang datang di Pulau Patmos. Yesus yang dimaksud itu adalah yang keluar dari kubur. Yesus yang dimaksud itu adalah yang dalam rupa lain. Yesus yang dimaksud itu adalah yang ditemui Maria di dalam kubur. Yesus yang mereka maksud itu adalah Yesus yang datang makan ikan goreng. Yesus yang mereka maksud itu adalah Yesus yang kemudian dibunuh di atas tiang salib. Sedangkan Yesus yang anak Maria itu bukanlah yang mereka sembah. Demikian sahabat-sahabat di sini mau asar, silakan dilanjut. Silakan lanjutkan aksi teman-teman semuanya. Masya Allah. Siapa nih? Kulhu Gen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Bang. Salam buat Bang Blender, Bang Zuma, Bang Handi, Bunda Naura, dan Bang Ana Umi, Bang Pandi Semua Ahmad. Saya mau tanya ini Bang. Gimana Bang? Saya asumsikan abang Muslim ya? Muslim Bang, dari lahir lillahi ta'ala Muslim. Masya Allah, dari dunia ruh ya, Masya Allah. Gimana Bang? Saya mau tanya, ini Bang ya, saya kan punya saudara, asalnya dia itu Muslim Bang, terus ikut kakaknya ke Kalimantan, dia nikah dapat oten gitu kan? Dapat kapir, iya, terus dia pindah agama ke oten. Lah semenjak dia mengenal dunia TikTok ini, ada perdebatan Bang Zuma di rumahnya Bang Zuma, Bang Blender, dia kan mengikuti saya toh. Iya, ini sih punya niat pindah lagi ke Muslim, gimana itu Bang? Tolong solusinya. Saudara abang ini perempuan atau laki-laki? Perempuan. Abis itu Protestan atau Katolik suaminya? Kristen itu Bang. Protestan atau Katolik? Katolik. Katolik termasuk yang taat atau enggak? Kalau masalah gitu saya enggak paham itu. Oh, dan abang dekat sama yang si bininya? Iya, ikut di Kalimantan di sana. Bukan, maksudnya dekat berhubungan terus, intens, chat, ngobrol, telepon-teleponan atau jauh? Saya apa? Yang saya? Loh, iya melewati WA dia. Kemarin kan juga saya. Aku pengen kalau bahasa Jawanya, aku pengen mulai ning Jawa. Nah, tapi aku kadung oleh iki. Udah punya anak? Udah punya 2. Udah Bang. Udah berapa tahun nikahnya? Ya ada 4 tahunan Bang. 4 tahun nih.
Ya, yang kan posisinya yang di Jawa sekarang kan hanya bapaknya. Kalau ibunya kan udah almarhum TV saya gitu loh, Bang. Nah, dia niatnya pengen pindah ke Islam lagi. Gimana solusinya, Bang? Tolong Gini Bang, dikasih tahu. kami Iya, kami sebagai API, sebagai yayasan, kami nggak bisa masuk ke urusan keluarga orang. Tapi yang kami bisa lakukan, jikalau saudara abang mau balik tapi ditahan sama keluarganya atau sama keluarga suaminya dan seterusnya, atau pengancaman terhadap penahanan anaknya dan seterusnya, itu kami bisa tolong, kami bisa bantu Bang. Tapi kalau saudaranya abang juga masih mau nikah sama si kafirnya ini, ya kami nggak bisa apa-apa juga Bang, betul nggak? Udah nikah, Bang. Nah iya, bukan, maksudnya dia masih mau sama suaminya, tapi dia mau suaminya masuk Islam juga apa gimana, kan kita nggak tahu Bang. Jadi lebih bagus abang dapat clearance dulu, dapat mau saudara abang nih apa, mau balik ke Jawa habis itu. Mau balik ke Jawa terus pindah Muslim lagi gitu loh, Bang. Udah dia bicarain dengan suaminya pelan-pelan belum? Belum, tapi dia udah ada niat biar dia pulang ke Jawa, biar bisa nunggu orang tuanya kan yang masih satu itu, gitu loh Bang. Kalimantan mana Bang? Selatan. Malinau Timur berarti ya? Iya. Ya Malinau lumayan Kemarin jauh kan tuh. 2 hari ini WA saya dia. Lah maka dari itu saya pengen tanya sama gerunda-gerunda ini solusinya kayak gimana, gitu loh Bang. Ya mohon maaf. Gimana? Ya, Bang Endi? solusinya yang bagus gimana gitu loh Bang. Tolong solusinya lah. Biar nanti saya bisa. Kalimantan Utara ya, Kalimantan Utara. Iya. Menurut saya sih abang mesti cari kejelasan dulu, dia maunya gimana. Ya kami cuma bisa assist Bang. Kami cuma bisa membantu. Dia Kalau dia mau duduk atau ngobrol sama kita untuk memberitahukan, bisa juga. Pokoknya kita sistemnya assist Bang. Kita hanya membantu. Kemarin kan di roomnya Bang Blender saya mau naik, mau tanya, saya takut kan nggak enak, gitu kan. Masalah ini kan menyangkut nama agama kan gitu Bang. Lah berhubung dia ini tanya saya terus, piye enaknya gimana ini? Aku pengen pulang ke Jawa, anakku pengen tak gomulin ke Jawa, pengen aku pindah. Enaknya sih Bang, enaknya sih saudara abang yang perempuan ini naik ke room ngobrol sama kita. Gitu ya, insya Allah nanti malam kalau ada komalnya Bang Zuma atau Bang Pandi nanti saya undang dia, soalnya dia takut Bang ya. Waduh. Istilahnya ada tertekan sedikit lah dari suaminya. Takutnya takut dihantam apa takut malu? Ya pengennya niat ke Muslim lagi, tapi nanti ntar ada kekerasan gitu loh Bang. Nah, kalau udah sampai kayak gitu, wah kita bisa turun tangan Bang, nggak ada masalah. Jangankan ke Malinau, ke Malaysia juga kita hajar, nggak ada masalah. Oh gitu Bang ya. Jadi yang gimana ini penyampaian saya sama saudara saya gimana ini Bang? Yang enak. Kalau bisa naik ke room kita, ngobrol sama kita langsung di komal aja ya. Iya, jadi jelas gitu loh. Karena kalau sekarang kan kalau kita tiba-tiba ikut campur atau ini atau itu, tiba-tiba saudaranya abang bilang enggak, saya nggak mau masuk Islam lagi, kita yang malu Bang. Oh gitu. Enggak niatnya pengen dia Muslim lagi Bang. Jangan tapi pulang ke maksudnya Jawa, begitu kita maju mau nolong, tiba-tiba dia malu sama suaminya atau dia takut sama suaminya, habis itu tiba-tiba dia balik, kan kita yang malu Bang. Iya. Iya kan? Oke Bang, iya. Tapi kata-kata buat nyampein dia gimana ini Bang, enaknya Bang? Bilang aja join buat kita. Join. Itu, buat semangat dia ya tetap selama dosa yang dari semua dosa Bang, dari semua dosa ada satu yang nggak diampunin, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, dosa menyekutukan Allah. Jangan sampai dia menyekutukan Tuhan, itu aja.
dia kemarin waktu aku di komalnya Bang Zuma, dia kan aku undang Bang, tapi dia di bawah. Itu dia dengar dalilnya Bang Zuma aja nangis kok. Kalau Jawanya kayak gini, oh tiba aku ini salah jalan, kayak gitu Bang. Lah wong aku muslim kok lapo neng kene, kan gampangane ngot. Gitu loh Bang. Berarti iman keislamannya di hati ya. Iya. Ya nggak tahu Mas. Itu kan nggak tahu. Ajak naik ke sini aja Bang, biar abang-abang kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita di sini ngelihat gimana, dan kita tahu Kayaknya maunya dia bukan gimana. Suaminya Bang. Udah tahu Waduh. kalau dia udah punya niat kayak gitu terus sapinya dipegang suami. Aduh, ini aja. Pokoknya intinya ajak aja Bang, ajak ke Iya, sini. Ya biar dia bisa, kalau mau naik silakan naik. Kalau memang belum berani karena takut ada sesuatu, ya nggak apa-apa, dia nyimak aja dulu gitu loh Bang. Ya Bang? Bunda. Dari pagi dia apinya udah nggak aktif Bunda. Iya, Udah Abang speaker. coba apakan lagi. Begini Bang, Iya, tadi yang dibilang Bang Iya, iya. Jibril tadi memang betul. Masalah keluarga tidak bisa kita apakan, tetapi kalau sudah ada seperti pengancaman, sementara si oknum sudah berniat untuk mau berpindah, tetapi takut ada pengancaman, di situ masih bisa bergerak dari pihak API gitu loh Bang. Ya Bang ya? Iya Bang. Iya Bang. Iya Bunda. Iya Bunda. Ya udah. Oke. Terima kasih cuma nyampein gitu Bunda ya. Iya, oke. Terima kasih Nanti sama-sama. Syukron abangku, ditunggu kabarnya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin 1,6. Ini ada akun saya yang baru, tolong di follow. Tolong di follow ya, akun saya yang baru 1,6. Baik Bunda. Kita follow. Kita follow. Bang Blender, monitor Bang. Blender. Pecahin piring. Iya betul. Sama Ada ya. permintaan langsung dari langit ketujuh. Hei, pecahin piring dulu. Hei, bangun hei. Hei. Om Blender bangun. Mau masuk asar. Masuk asar. Hei, bangun. Masuk. Oh, asar dia. Oh ya udahlah. Nanti aja. Iya, Bang. Saya curiga dia lagi ke pasar beli mangkok plastik sekarang dia. Enggak. Di follow akun saya dulu, di follow, tolong. Ini 1,6. Iya Bunda, iya. 1,6 ini loh. Masa nggak bisa tembus 1,6? Aduh. Itu obatnya gampang itu, biji kedondong itu ditelan. Abang. Bukan akun saya yang ini, yang satu yang sebelah, woi. Aduh. Akun saya yang di sebelah. Jangan yang sebelah. Bang Zuma juga di follow. Iya Ya. besar itu, ya besar kiri itu. Mawar berduri, minta kunci biru bedeng. Pertama begini Bang. Buat sabung Tuhan lebih bagus debat offline. Terus sekarang dijadikan karaoke, lebih bagus karaoke-nya juga offline. Kok serba salah kita Bang? Iya, dia juga menggibah jangan di sini, suruh juga menggibah di offline, menggibah sama tiang listrik. Enggak, tapi kan kita di sini kayak tadi ya, membantu orang mau kembali ke Islam. Habis itu kalau ada subhat-subhat kita patahkan, kita luruskan. Ada narasi-narasi miring tentang Islam dan Rasulullah kita luruskan. Tapi tiba-tiba ada yang mengganggu dakwah. Itu kira-kira makhluk apa yang mengganggu dakwah tuh Bang ya? Iblis. Orang munafik, orang zalim, orang fasik. Jadi kita fokus aja ya Bang ya? Kita fokus Iya, dakwah fokus aja. cuekin aja orang kayak gitu. Ntar juga datang penagih suruh bayar kosnya.
dan nyusahin orang lain. Banyak nyusahin orang. Minimal kalau nggak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri ya, jangan ganggu yang lain lah, kan gitu. Iri dengki boleh aja silakan, tapi janganlah dipamer, dipublish gitu. Ini udah nggak ikut belain agama, malah nusuk dari belakang. Emang aduh agak pusing. Itulah. Oh, ini ada yang saranin dari YouTube atas nama Tekad Sugiono, katanya untuk Ukhti Nora biar suaranya bagus, coba kunyah kelereng 3 biji. Insya Allah sembuh. Ini disaranin nih sama saudara kita Tekad Sugiono nih. Bunda Nora coba kunyah kelereng 3 biji lalu ditelan. Insya Allah lega tenggorokannya. Gitu. Mana dong? Kok kejam kali, Bang? Begitu ditulisnya. Benar nggak teman-teman di Siapa YouTube? namanya, Bang? Siapa namanya, Bang? Namanya, Siapa namanya? lupa saya tadi. Siapa namanya tadi? Ah, kan? Teguh. Berarti nggak ada. Teguh Sugiono. Oh, oke, saya masuk dulu ke akun Abang ya. Saya coba lihat ya ke YouTube Abang. Sudah berubah, bukan kelereng ditulisnya tadi. Jadi apa kelereng. lagi, Bang? Dia Jadi apa lagi, Bang? Menyan daun siri katanya. Oh, saya masuk dulu ke tempat Abang. Dulu. Bukan lagi, berubah lagi. Ketumbar 2 biji, 3 biji. Kok berubah ini? Bisa rupanya diedit ini ya. Heran juga aku ini. Saya masuk ke YouTube Abang, coba saya lihat ini. Berubah lagi dia. Kencur. Itu yang betul, kencur, katanya kencur. Bunda Nora coba kunyah kencur mentah gitu. Habis itu sembur tetangga yang lewat. Bagus. Mana dong? Tadi bilangnya gini, biji pala Bang, telan biji kedondong, mate mija, itunya. Kencur. Lucu juga Bang Cuma katanya. Kok kencur jahe katanya. Kencur buat sebelah. Bohongin Bang Juma, ntar Nora katanya. Bang Juma, nggak ada tuh. Kan betul kencur, itu. Kencur, Iya. bukan kelereng, kencur. Ini yang aku tahu ini kulit ini Bunda, kulit apa? Biawak. Kulit biawak dikunyah. Kulit durian. Salah itu deh. Yang betul itu yang dari dulu kecil-kecil saya waktu dulu tuh orang itu ngajarin kulit salak. Itu ditelan. Saya teringat yang semalam dibilang Bang Zuma. Yang digosok pakai sabut kelapa, rupanya diganti dengan digosok pakai kulit durian. Astagfirullah Bang. Saya di situ ampun. Allahu Akbar. Ini teman-teman saya yang di YouTube ini minta kubir, tapi kita pun bingung yang mana mau dikasih kubir ini, kunci biru. Karena banyak nyamar oten di sana, banyak oten nyamar. Saya mau nanya Bang, kitab Nabi Edo tuh memang ada ya Bang? Gak tahu, nggak ada pun aku juga cari. Sampai sekarang nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Yang membahas tentang kitab Nabi Edo kan? Itu nggak ada. Cuman dikatakan Nabi Edo, tapi yang mana? Nabi Ido, bukan Edo, Nabi Ido. Ido, bukan Edo. Bang Zuma, Gurunda. Bang Jibril sama Gurunda itu ada, kalau dari partai politik boleh nggak itu jadi pembina API, DPW API? Wah itu dari partai politik misalkan, boleh nggak? Wah itu coba tanya Dinda Jibril tuh. Itu mesti nggak boleh ya. Aktif atau jabatannya apa dulu nih Bang? Di partainya. Ketua partai kota Kendari. Itu mesti minta persetujuan ketum berarti itu. Kalau saya kan tugasnya membina. Siapapun yang masuk saya bina di dalam. Kalau nggak bisa dibina ya binasakan kan gitu.
Api ini luar biasa ini api. Kenapa api ini? Saya katakan luar biasa. Karena ada orang ngemis-ngemis minta pengakuan. Minta pengakuan kalau dia pernah jadi anggota. Kasihan kan ya? Tapi nggak diakui. Kasian lah Bang. Tadi saya juga ngemis tadi sama Bang Jip. Bang Jip, saya sudah terdaftar enggak? Ternyata memang sudah ada Bang kartuku Bang. Bang Arif Munandar, syukran. Masya Allah. Ada yang ngemis, diakui, minta pengakuan, tapi ternyata tidak terbukti. Saya perhatikan loh VT-nya Bang. VT ada yang buat VT kan waktu Abang melakukan itu. Tuh. Ada suara saya Bang. Ada. Merdu. Jangan kayak gitulah Bang Jip. Waktu apa itu Bang yang waktu Abang nunjuk yang mengatakan memberikan laknat kepada orang yang sudah memfitnah, begitu yang Abang bilang tuh, kan ada Abang bilang begitu. Iya. Itu memang jujur Bang, mukanya udah lain kali loh Bang. Diam aja dia Bang. Iya. Ngeri kali loh. Diam aja dia Bang situ. Kayak gimana ya? Kayak betul-betul ada rasa ketakutan memang, karena kan udah menyangkut keluarganya gitu loh. Dan alhamdulillah Allah memberikan petunjuk gitu ya. Salah satu temannya yang masih saya rahasiakan namanya di sini bersedia jadi saksi ketika si dia itu nelpon ke yang mau jadi saksi. Di telepon di situ ada orang, ada PT saya itu menyebut nama 2 orang itu. Di situ mereka mendengarkan bagaimana si Logila ini mengatakan saya akan hancurkan Bang Zuma. Yang penting saya membuat opini publik yang negatif tentang beliau. Apapun yang terjadi, benar atau tidak, yang penting saya meracuni publik aja dulu bahwa Susuma itu begini-begini. Nah itu. Dan orang ini sudah mau bersaksi untuk memberatkan bahwa memang sudah direncanakan si gila ini untuk membuat opini publik bahwa Bang Suma itu begini. Mau terlepas dia betul atau tidak yang jelas, saya racuni publik dulu. Si Zuma itu begini. Apapun itu pokoknya saya siap nanggung resiko. Yang penting ya opini publik itu si Zuma itu begitu. Ya dengan cara buat fitnah gitu. Ya alhamdulillah Tuhan berikan petunjuk, orang itu datang sendiri nelpon ke saya berserta dengan istrinya menelpon dan mengatakan saya mendengarkan beliau waktu itu bicara pada saat gini, saya akan rusak, saya akan hancurkan si Suma dengan api, dengan opini apapun itu, yang penting nama dia rusak di publik. Nah, sudah kebongkar dan orang itu siap dihadirkan. Kemarin Bang, si Arya dari HBB menanyakan bagaimana kalau dari pihak API untuk bertabayun dengan dia. Saya bilang ini bukan menyangkut API lagi, tetapi sudah membawa oknum. Jadi silakan kau tanya sama Bang Zuma aja dengan Kang Dito apakah mereka mau bertabayun dengan si Logeplek ini. Saya bilang waktu di live-nya si Arya itu. Kayaknya bukan dia setuju Bang. Ya Masya Allah. Sahabat Muhammad Ali barakallahu fik. Thank you. Ya jadi gini, orang-orang munafik ini kemudian kan teriak-teriak tuh. Kenapa sesama muslim saling sumpah? Loh, kan saya dipaksa. Saya sudah hampir setahun menahan diri, bersabar. Bersabar saya. Kenapa saya nangis? Karena itu yang saya hindari selama ini. Saya selalu berdoa kepada Allah, ya Rabb, jangan sampai hati saya ini mengucapkan doa untuk orang ini. Jangan sampai saya mengucapkan doa yang tidak baik untuk orang ini. Berikan dia kesadaran, berikan dia kemudian hati yang jernih, kembalikan dia kepada nawait ya baik,
Tapi ya ternyata semakin hari semakin menjadi-jadi. Istri dibawa, pekerjaan dibawa, pribadi saya dibawa-bawa. Apa salahnya saya gitu loh. Hanya gegara saya menegur. Hanya gara-gara saya menegur. Kan sebelumnya nggak ada benci. Saya dengan si gila ini kan tak ada apa-apa kan. Tak ada kemudian saya itu memusuhi orang. Siapa manusia yang kumusuhi di dunia ini itu siapa coba? Ada nggak orang yang kumusuhi? Saya dari tahun 2009 tidak pernah memusuhi siapapun, apalagi orang yang tidak aku kenal. Tunjukkan satu manusia yang hidup di dunia ini yang menjadi musuh Bang Zuma, offline ataupun online. Ada nggak? Nggak ada musuh saya itu, nggak ada. Nggak ada di keluarga saya, nggak ada musuh, tetangga saya nggak ada musuh, tempat kerja saya nggak ada musuh. Nggak ada musuh saya itu, karena saya orangnya nggak bisa marah. Saya menahan diri, menahan. Tiba-tiba ada muncul manusia diutus kemudian oleh iblis, membahas saya siang malam, membahas nama saya, keluarga saya siang malam. Apa yang melatar belakangi? Coba tanya si gila ini. Apa yang melatar belakangimu sehingga kamu itu siang malam membahas Bang Zuma? Alasannya pasti karena adanya teguran keras dari Bang Zuma karena dia menginjak Bible. Itu pasti tuh. Adanya teguran keras dari Bang Zuma karena dia melakukan penghinaan terhadap sembahan saudara Kristen dengan berjoget-joget seperti itu. Itu alasannya sampai dia sangat membenci Bang Zuma. Kalau dikatakan karena debat, enggak dong kalau karena debat. Kenapa? Karena dia pun tadinya kan berdebat. Iya kan? Tadinya dia berdebat, tadinya dia selalu menghina dan seterusnya. Dia minta saya ke komalnya, tapi saya tidak pernah datang ke komalnya. Saya tidak mau ke komalnya dia. Ayolah Bang Zuma debat di tempatku Bang. Karena kenapa pada saat itu dia ngotot minta saya ke komal? Karena kemana saya pergi, komal itu pasti bertaburan bintang. Komal itu pasti saja bertaburan gift. Wah ini Bang Zuma ini harus datang ke tempat saya. Dia komplain waktu itu. Dia suruh saya ke tempatnya sekali-sekali lah Bang, ke tempat saya gitu loh Bang. Nah karena saya tidak ke sana, ya tidak melayani, akhirnya dia merubah cara live-nya dengan menggunakan pakaian-pakaian yang menghinakan sembahan saudara Kristen. Saya tegur, saya naik ke komalnya menegur. Kalau apa yang disampaikannya itu benar, ya bahwa saya memerintahkan dia menginjak Bible, maka sudah pasti dari sejak awal kebenciannya itu bukan membahas tentang pribadi kerjaan saya, bukan membahas tentang api, bukan membahas tentang nama saya, bukan membahas tentang pekerjaan saya. Yang dibahas pasti sudah itu yang difitnahkan, yaitu Zuma itu mengajarkan saya untuk menginjak Bible. Tapi kan itu tak ada sekalipun. Belakangan setelah merasa mendapatkan angin segar dari saudara-saudara onten, baru memberanikan diri. Coba dengan pola ini difitnah. Coba dari pola ini saya fitnah orang ini. Itu. Jadi kalau karena saya mengajak dia menginjak Bible, itu sudah pasti dari awal dia akan membahas itu. Dan kalau itu betul, karena dia di Riau, saya di Makassar, perintah saya itu pasti melalui sosmed. Apakah itu telepon, apakah itu WA. Nah, justru kalau ada bukti itu, maka bukti itu akan setiap hari diungkit dan diungkap di komalnya dia. Itu pasti. Ini loh chatnya, ini loh. Sedangkan dengan identitas pribadi saya diungkit kok sama dia. Sedangkan pekerjaan saya diungkit kok sama dia. Bukti transfer ke Uti Inan dibuka kok sama dia. Pekerjaan saya dibuka kok sama dia. Sedangkan yang tidak benar saja dibuka sama dia. Apalagi hal yang benar. Apalagi hal yang benar. WA pasti dia buka. Ini loh WA-nya tanggal sekian, nomor HP-nya ini. Kan harus dia tampilkan nomor WA HP saya di situ. Harus ditampilkan. Nah, kedua, dia ini orang cerdik. Bukan orang bahlul dia orang cerdik. Ya, artinya dengan dia mengungkap kemudian bukti
bahwa saya yang memerintahkan menginjak Bible, itu akan diposting berulang oleh teman-teman Kristennya. Akan diposting ulang oleh orang-orang munafik teman-temannya. Sebagai bukti, kalau dia hilang atau besok hari dia meninggal, atau dia sakit, kena stroke atau apa, ada bukti-bukti dipegang sama publik. Ini loh nomornya si Suma, nomor aslinya. Pernah dia WA kemudian logila dengan memerintahkan Bible, menginjak Bible. Dia pasti publish itu, dia pasti akan sampaikan ke publik. Karena dia memang ingin membuat opini. Fitnahan itu pasti. Ini apa yang dikatakan? Nanti di Polda baru kau tunjukkan bukti-bukti. Nanti kata dia. Apa pula? Kalau nggak salah orang ini pernah perlihatkan KTP saya, pernah perlihatkan foto saya tanpa masker, pernah perlihatkan SK pekerjaan saya, pernah kantor saya juga pernah di up sama dia. Bahkan chat bahkan tanda rekening pribadi saja itu diungkit sama dia. Coba. Nah kalau dia punya bukti, sudah pasti dia pun akan ungkit. Orang kayak dia, pantatnya aja dipamer di publik, apalagi chat saya. Misalnya sih, lo gila, kau injak Biblenya orang dong. Kan ada chat saya. Atau bukti telepon. Nah ini kan ada bukti teleponnya. Dia telepon saya tanggal sekian, jam sekian, selama kurang lebih sekian menit. Mana bukti itu? Nggak ada. Nggak ada. Dia itu orang cerdik, pasti ya, lebih bagus saya publish supaya banyak yang menyimpan bukti-bukti itu. Tapi buktinya nggak ada satupun. Ada nggak orang Kristen yang dikasih bukti itu? Nggak ada. Apapun, coba nih bayangkan nih, lagi viral di Makassar tentang uang palsu. Dikaitkan nggak dengan Bang Suma? Dikaitkan dengan Bang Suma oleh orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang zalim. Yang memang satu geng sama circle dengan dia. Itu dia ungkit, dia bikin apa itu boker apa itu boker news. Diduga Bang Susuma membangun wisata rumah hobbit Bolangit dengan uang palsu. Yang kayak gitu-gitu aja mereka buat-buat. Apalagi kalau memang sudah ada asli chat saya atau telepon saya memerintahkan dia injak Bible. Yang tidak ada aja mereka buatkan, mengada-adakan, apalagi yang sudah ada. Sudah pasti itu. Orang cerdik ini pasti sudah membagi-bagikan bukti itu kepada teman-temannya, para munafik. Tapi faktanya adakah itu terjadi? Tidak ada. Cek per cek Allah mengirimkan, ternyata memang tujuannya untuk membuat opini publik bahwa si Suma itu yang memerintahkan saya nginjak Bible. Itu parahnya. Makanya saya sangat ini loh teman-teman. Saya mau bertanya sama sahabat-sahabat semua yang ada di sini maupun yang di bawah atau yang di TikTok. Apakah orang munafik itu takut bersumpah demi nama Allah dan demi nama Al-Quran? Coba kalian jawab dengan jujur. Tidak takut, justru berani ya. Tidak takut. Tidak takut, berani Tidak dia. takut. Apakah orang munafik itu takut kemudian bersumpah di atas Al-Quran? Tidak takut. Enggak takut orang munafik itu. Namanya juga munafik, enggak takut sama Allah. Yang ngapain takut sama benda mati? Dia enggak takut. Bersumpah atas nama Allah itu udah pasti enggak takut. Kenapa saya tidak mengikutkan anak istrinya? Kenapa? Karena saya tahu orang ini pasti berani dan dia akan termakan oleh sumpahnya sendiri. Dan saya tidak mau sumpah itu merembet ke anak istrinya yang tidak memiliki kemudian terkaitan, tidak ada dosa buat mereka. Cukup dia yang menanggung itu. Saya kalau jahat, ya saya bisa saja pada saat bahala itu ya silakan bersumpah kepada anak istrimu. Disitulah cerminan bahwa saya menahan beberapa saat lamanya kemudian kesakitan yang begitu mendalam terhadap fitnah, hinaan tiap hari Nur Alim, tiap hari si Suma. Dia tuduh saya, kemudian bahkan Bang Handi dituduhnya pernah melakukan hal tidak senonoh. Mereka Bang Handi dengan Ahi Sugi ganti-gantian dengan Bang Suma karena Bang Suma nggak punya istri. Saya digituin segitu sakitnya, coba. Sakitnya hati saya itu tuh hanya Allah yang tahu. Saya diceritakan, ditertawakan oleh mereka orang-orang ini. Karena Bang Suma tak punya istri, maka yang melampiaskan syahwatnya itu adalah Handi dan juga Ahi Sugi, kata dia. Na'udzubillah, sakit-sakitnya. Tapi saya selalu berdoa, ada Allah kok.
Saya bersandar kepada Tuhanku. Biarlah Tuhanku yang menilai ini semua. Biarlah Tuhanku yang berikan jalan yang terbaik. Meskipun demikian saya masih mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan. Saya senantiasa mendoakan kebaikan. Tapi ternyata tidak ada habisnya. Ya saya juga punya batas kesabaran dong. Nah tiba-tibanya Bang Benter WA saya, Bang masuk Bang. Ada si Logila mau tabayun, mau mubahah lagi. Ya udah ayo. Kan memang beberapa saat yang lalu bulan sebelum hari Mu'allab itu dia kan buka komal. Terus dia bilang gini. Ada yang sampaikan ke saya, Bang Zuma si Logila mau naik di komal abang. Beliau mau bicara dengan abang, mau tabayun kata dia gitu. Ya sudah kalau begitu saya buru-buru pulang. Saya tinggalkan pekerjaan saya, buru-buru pulang, saya buka komal. Saya tungguin sampai subuh. Padahal komalnya dia matikan karena dia mau naik di komal saya. Saya tunggu sampai subuh jam 4 kurang lebih. Enggak nongol-nongol. Ya kan, enggak nongol-nongol. Nah, ternyata dia sudah bikin komal dan saya lihat komal itu komal baru yang mudah-mudahan dia bisa netral. Akhirnya saya ikuti kemauan Bang Bender dan juga keluarga saya. Waktu itu gimana? Ini ada si Logika mau gini-gini. Saya naik. Ya ternyata nggak ada niatan yang baik. Tetap saja dia bersumpah, malah dia fokus KTA mana, menghabiskan waktu tentang itu. Tapi saya ngerti kenapa dia ngotot bahas tentang KTA, mana KTA-mu semua, mana KTA-mu ini, bla bla seterusnya. Saya tertawa di situ. Saya sebenarnya nggak tahu orang ini ngotot di sini karena dia dengan demikian orang yang mengerti ilmu jiwa, ya orang yang mengerti tentang psikologi, ketika dia lebih menitik beratkan terhadap KTA dibandingkan tentang hal penginjakan Bible, itu sudah mencerminkan bahwa dia bohong. Harusnya dia fokus kepada penginjakan Bible, harusnya dia tunjukkan bukti-bukti itu, tapi ternyata tidak. Dia lebih fokus kepada KTA, pada hal-hal yang tidak penting. Api itu ownernya saya. Ownernya api itu boleh dibilang pemilik api itu saya. Kok saya diminta KTA? Kan lucu. Yang punya KTA itu kan anggota. Namanya juga KTA, kartu tanda anggota. Ya saya bukan anggota, saya pembina, saya pendiri, saya pemilik, saya ownernya. Kok dimintain? Dari situ saya tertawa, oh ini orang sengaja dia. Jadi berpanjang ria tentang KTA membuktikan dia menutupi kebohongan. Itu aja. Kalau dari pihak kepolisian membaca situasi itu, pasti dia paham betul. Oh, si gila ini mencoba untuk melarikan kasus inti. Kasus sebenarnya adalah bagaimana kemudian dia membuka bukti kalau Bang Suma yang minta dia buka nginjak Bible, tapi faktanya nggak ada. Dia malah ngotot di situ, membuktikan bahwa saya sudah ngomong beberapa menit dan sudah lama. Silakan. Izin Bang. Iya. Izin sedikit. Bang, ada yang mau saya dengarkan. Ini alasan dia kenapa sakit hati sama Bang. Boleh Bang? Silakan. Oke, bentar ya Bang. Mudah-mudahan ada suaranya ya. Maka dia berteriak Bang, mengatakan kepada orang-orang yang ada di situ, ribuan orang, saya perintahkan kepada Kapolri, kepala kepolisian, netizennya Bang Zuma, tolong tangkap orang ini supaya membusuk di penjara. Bangsat nggak itu? Masa muslim tabayan seperti itu? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, masalah Anda katakan saya itu memfitnah Zuma, memfitnah yang lain, ya? Saya jawab tidak. Ya, Jumalah yang telah pertama kali memfitnah anak istri saya, membawa anak istri saya. Mereka lah dulu yang bawa anak istri saya. Enggak, tunggu dulu, ya, tunggu dulu Logika. Ada nggak kau di situ? Karena kalau memang nggak ada, gimana ya? Kalau memang nggak ada buktinya, biar aku yang sendiri ngajar si Nora. Ada nggak kau mengatakan itu? Mengatakan mana Bang? Ya memfitnah apa tadi? Yang kau bilang tadi barusan. Ya ini saya jawab Bang. Saya jujur, nggak usah takut Bang. Saya menjunjung tinggi kejujuran.
Tenang kau Nora, Ya, tenang kau dengarkan. Nora. Kau yang Ya, kupiting sabar. nanti. Saya orang jujur. Ya apapun baik dan buruk saya akan jujur. Allah Tuhanku mengatakan kepada berfirman kepada umat Rasulullah SAW, katakan yang hak jika itu hak, katakan yang batil jika itu batil. Nggak usah takut, saya jujur di sini. Ya, jadi kenapa Tuhan logika sampai katanya memfitnah istri Zuma, istri Dito? Ya, itu mengatakan istri Dito pelacur, mengatakan istri Zuma bla 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 bla. Karena apa? Mereka dululah yang telah pertama kali membawa anak istri saya, Bang. Jadi ini kecilnya saya nggak usah. Udah Nora, udah ya. Nah, itu dia mengatakan. Nah, jadi sebentar dulu Blender. Jadi ditanya lagi, emang apa perkataan, saya tanya, apa perkataan Bang Zuma dengan Istrimu. Bang Dito tentang istrimu? Diam dia. Terus saya bilang, jadi waktu itu bukankah kau mengadu bahwa waktu itu ada salah satu keluargamu masuk rumah sakit, kau minta dana di situ? Kau jangan bohong. Ketawa dia di situ. Dia tidak bisa jawab. Dia tidak bisa jawab bagian itu saja. Itu saja Bang Zuma. Silakan Bang. Ya itulah makanya aku bilang, kalau itu terkait dengan sakit hatinya itu karena karena saya memerintahkan dia nginjak Bible, itu sudah pasti dibahas dari awal. Itu kan baru-baru aja itu tiba-tiba aja muncul isu fitnah nginjak Bible itu. Nah itu aja kesimpulan saya. Andai saja itu betul, maka jangankan yang tidak ada, jangankan yang ada, yang tidak ada aja dibuat-buatnya. Ya kan? Kalau dengan alasan disembunyikan buktinya, biar buktinya itu tidak diganggu sama orang, alah. Tukima. Tukima. Besoknya Komalnya itu datangin lah. Dia bilang sama hostnya, host, kau kenapa kau aku host? Kau kerjasama memang sengaja kau buat Komal ini, gue bilang. Nggak tahu aku bang. Ini permasalahan intinya pembahasan bijak kitab. Makanya aku undang Bang Juma. Kok kelari ke api? Kok macam pembiaran? Aku minta naik lagi. Seharusnya aku sama Bang Juma di sini sebagai saksi dia bersumpah. Karena ini tujuannya. Kau tengok kesekongkol sama dia. Nggak tahu aku bang. Jadi si logika ini berpura-pura untuk masuk ke Islam dengan menyamar bertobat. Nah, aktingnya. Tapi memang manusia, tai itu dah. Nggak usah lah, muak aku nengoknya apa itu, tai babi itu, makan berondolan aja tuh kerjanya tuh, monyet tuh. Jadi gini ya. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya sedikit menyampaikan aspirasi saya. Sebentar dulu. Silakan. Sedikit lagi. Bang. Jadi oten-oten yang mendukung, kalian sekali lagi kami sampaikan ya, ketika agama kalian juga kami singgung-singgung di sini karena kalian mendukung logika. Apa sebabnya? Logika itu mijak kitab kalian. Tidak ada kemuliaan kitab kalian, apalagi kami menilai kalian. Paham ya? Yang itu kalian dukung, bodohnya kalian tolol itu, yang mijak kitab kalian dukung. Artinya kitab kalian itu nggak ada kemuliaannya di mata kalian. Manusia itu kalian dukung. Jadi kami di sini juga menghajar kalian. Jangan kalian marah bos, ya. Jangan kalian marah hoten-hoten. Karena kalian mendukung logika. Aku menilai ini Kristen ini kayaknya udah gila apa cuman nih? Orang mijak kitab didukungnya. Kita di sini menyinggung agama mereka marah. Kau marahin logika. Ketika kau tidak marahin logika, berarti kami boleh juga mengganggu kalian. Paham kalian? Hoten-hoten. Lanjut bang. Piring dulu, pecahin piring. Mana piringnya pecah? Habis piring. Ya, silakan Bang. SCR apalah namanya ini? SCR. Silakan bang. Aduh, katanya mau menyampaikan sesuatu bang. Astagfirullahaladzim. Ayo bang, silakan. Beliau merajuk. Ini adalah konspirasi bang. Bagaimana mereka panik ya? Pertama-tama kita melihat bang, siapa sasaran mereka dalam kasus ini? Adalah Bang Zuma dan Bang Blender. Kenapa? Bang Zuma sudah tak terbendung lagi oleh mereka dengan narasi-narasi dan dalil-dalilnya. Bang Blender dengan kalimat-kalimat ekstrimnya yang menghujam mereka nggak tahan dengan dua pendekar-pendekar muslim ini.
Jadi mereka membuat konspirasi bagaimana membungkam Bang Zuma dan Bang Blender. Maka digunakanlah si Cebol untuk membuat kasus. Jadi begini sedikit Bang, saya mau menceritakan kisah Islam gagang kampak Bang. Apa yang maksud dengan Islam gagang kampak? Ada satu orang kafir ingin menebang satu pohon ya. Pohon itu Bang besar, cukup besar dan kokoh. Tapi kampak yang dia pegang tidak ada gagangnya Bang. Maka dia coba mulai menebang pohon itu, nggak bisa Bang. Karena cuma pegang kampak itu tanpa gagang. Maka dipatahkannya dahan dari pohon itu, ya disambungkannya ke kampak, maka dia bisa menebang pohon itu. Maknanya Bang, ketika dia mau menghantam Islam, dia menggunakan kampak, maka dia gunakan gagangnya itu sebagai dari pohon itu, dari orang Islam itu sendiri. Jadi orang Islam itulah dipakai alat untuk menghantam Islam sendiri. Itulah si Cebol tadi Bang. Ya, jadi benang merahnya sudah jelas Bang. Logika berpikir kita secara sehat Bang. Bagaimana orang yang menginjak sebagai pelaku, ya pelaku utama udah jelas bukti dan nyata, rekam jejaknya ada, tapi sasarannya orang yang tidak melakukan apa-apa, bahkan mengirim surat sebagai teguran. Kenapa dia melakukan itu? Coba, kan ditegur gitu. Bang Zuma sudah bereaksi menegur dia. Tapi kenapa reaksinya nggak ditanggapi oleh pihak Oten? Kenapa? Karena memang konspirasi. Sasaran mereka membungkam pendekar-pendekar Islam yang dua ini. Supaya apa? Supaya mereka bisa berkuasa malang melintang lagi menghujat Islam, nggak ada hambatan. Mereka panik nih Bang, intinya mereka panik, sedangkan si Cebol orientasinya adalah cuan. Si Cebol itu orientasinya adalah cuan. Jadi Bang, mereka panik nih, sampai-sampai Paulus kan datang kemarin Bang. Kalau saya ke situ pula Bang, ya. Paulus datang, mereka ini kan begitu banyaknya mu'alaf kita hitung lah Bang, dari pertama-tama munculnya Bang Zuma di Komal ini, Bang Blender dan lain-lain, Ripa, begitu banyaknya bertaburan mu'alaf, hampir setiap hari, setiap minggu. Ini menjadi keresahan Bang, dan mereka punya suatu misi untuk bagaimana membungkam api. Saya pernah Bang, ketika si Cebol itu malam-malam dia di Komal dan di circle-nya adalah Oten semua. Dia bilang, pada saat itu Bang Zuma mau berkunjung ke Jakarta, atau sudah di Jakarta pada saat itu. Bulan berapa yang lalu itu. Dia bilang, kita lihat nanti bagaimana api ini. Berarti sudah ada rencana untuk, dia bilang memang dibubarkannya api gitu. Jadi memang sasarannya membungkam Bang Zuma dulu, atau membungkam api dulu. Sehingga mereka bebas dengan rencana mereka untuk menghujat Islam di Komal-Komal ini tanpa hambatan. Tapi jangan khawatir Bang, kami mendoakan Bang, kami di bawah ini lalu mendukung Bang Zuma, mendoakan Bang Zuma dan kawan-kawan, Bang Handi, Bang Blender. Kita doakan Bang dalam tahajud saya doakan. Insya Allah Bang, kita maju terus Bang, Allah berkahi kita Bang. Ya Muhammad ahsan qawla mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Amin. Ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Hendaklah ada segolongan di antara kamu, wal takum minkum ummatu yad'una, yang mengajak orang ilal khair, kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, menegakkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Insyaallah Bang, kita semangat terus Bang, jangan mundur Bang. Kita abaikan aja apa-apa ocehan si Cebol Bang. Kami satu Indonesia sepakat itu mendukung penuh Bang Zuma, bahkan bila perlu moral dan materi kita sumbangkan Bang. Amin. Insyaallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Turun dulu Bang ya. Mungkin ada bisa yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua saudaraku, Bang Zuma, Bang Andi, Bang Blender, sehat-sehat semua pejuang-pejuang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kesimpulan saya, hanya orang gila percaya sesama orang gila. Itu kesimpulan yang paling bijak dan fakta. Jadi kalau ada sudah orang gila bereaksi, terus ada orang mendukung, siapa yang lebih gila? Ya itu Yang intinya. mendukung paman. Ya itu dia. To the point kalau saya itu.
Masya Allah. Lanjut, Bang. Ya, maksud saya kalau memang punya bukti, ya disampaikanlah. Gak usah takut. Kan original teksnya lagi, kan originalnya lu simpan. Digandakan aja banyak-banyak dibagikan toh. Nah, adanya lagi, ada orang bertanya, mana buktinya? Bang Juma menyuruh kau. Tidak satu pun yang ada jawab. Adanya lagi pertanyaan-pertanyaan orang ini tidak bisa dijawab, tapi masih dipercaya. Orang yang tidak menjawab pertanyaan. Bahkan rela menebang pohon, dijual demi untuk membantu dia. Bayangkan segila-gilanya orang ini. Pertanyaannya akal sehatnya pada kemana? Ya hilang jadi gila semua kan gitu. Itu kesimpulan saya Bang Juma. Iya Bang Handi, Masya Allah. Oke teman-teman, kalau misalnya ada dari non-muslim mau diskusi dinaikkan. Naikkan Mas Bandi, diskusi kita. Iya, Siap. satu yang moderator saya keluar pula gara-gara apa tuh, baterainya sudah habis. Yang ini moderator belum. Yang tadi Ini Bu Rita jangan diturunkan, tadi katanya mau disampaikan Bu Rita. Jangan diturunin Bu Ritanya. yang tadi dihapus saja, ini saja. Ini saja. Oke, Ibu, ada yang mau disampaikan beliau itu. Naikin lagi Bu Rita. Ada yang mau disampaikan. Jangan-jangan Bu Rita Wahyuni kan? Mana Ibu Rita? Itu Bang yang Abang kasih data yang tentang yang